menurut saya Sarwenda melakukan blunder lagi. Nggak berpikir, nggak apa. Maksudnya kayak gimana ya? Agak bingung begitu ketika mengeluarkan status statement itu selalu tidak mendasar, mendasar, mendasar. Dia mengatakan seperti ini. Story-nya itu ingin seperti mengatakan seperti begini bahwa saya tidak pernah mengatakan bahwa terjadi pembulian di lingkungan sekolahnya, tetapi saya mengatakan bahwa pembulian itu terjadi di media sosial sekolahnya. Itu. Jadi dia mau mengatakan saya nggak pernah bilang lingkungan sekolah ya. Saya hanya bilang bahwa dibully di media sosial sekolahnya. Nah, jadi ada dia bilang lingkungan sekolah dengan media sosial sekolah. Kayak gitu. Teman-teman, maaf ya, ini orang-orang tua semua yang punya anak itu ngerti kalau media sosial itu media sosial sekolah termasuk lingkungan sekolah. Apalagi media sosial sekolah itu dikelola secara resmi oleh pihak sekolah, bukan oleh organisasi siswa sekolahnya, bukan oleh OSIS-nya, bukan. Tetapi mereka punya humas, mereka punya dewan internal sekolah, ya, Suci School. Saya sudah memperlihatkan kok. Oh, ini yang kelola humasnya. Kemudian teori-teori mana yang mengatakan bahwa media sosial itu adalah termasuk lingkungan sekolah. Jadi Ibu Sarwenda ya, maaf, Anda kasih sekolah anaknya Anda di tempat sekolah yang modern, kemudian Anda mengatakan diri Anda modern, tetapi Anda tidak bisa ini sekarang zamannya digital. Anda mengatakan anak saya anak yang modern, anak yang pintar, sekolahnya sekolah modern, tetapi pemikiran Anda, maksud saya, maaf saja, itu sangat tradisional. Mengatakan bahwa saya tidak mengatakan, saya tidak pernah mengatakan lingkungan sekolah. Saya hanya mengatakan media sosial sekolah. Padahal Ibu Sarwenda, media sosial sekolah itu termasuk salah satu lingkungan sekolah. Jadi ketika Anda mengatakan saya tidak mengatakan lingkungan sekolah ya, saya mengatakan di media sosial sekolah. Maaf. Enggak, jadi begini kan, intinya dia mau klarifikasi bahwa begini, waktu di Densu kan dia ngomong begini, sampai ku nonton ulang ini, pembulian di sekolah, titik, pembulian di akun sekolah dan akun anak, kan begitu. Nah, sekarang begini logikanya, sebenarnya anaknya ini tidak perlu tahu, Ira. Tidak perlu tahu anak ini. Ketika ini sosial media dari sekolahnya ini rame, sebenarnya anak ini nggak perlu tahu, betul nggak? Diamin aja. Iya, begini. Dia mengatakan seperti begini. Ada saya sampai potongkan itu bagiannya. Dia benar-benar pembulian sama anak aku di akun media sosial sekolah ada. Dia bilangnya media sosial sekolah. Oke, itu benar. Kok bilangnya bahwa media sosial sekolah. Tapi yang parahnya, klarifikasi di Instagramnya itu dia mengatakan bahwa saya tidak ngomong lingkungan sekolah, saya ngomongnya media sosial sekolah. Sementara teori pendidikan modern, media sosial sekolah termasuk salah satu lingkungan sekolah digital. Jadi kalau kau bilang lingkungan sekolah, ya termasuklah media sosial itu. Jadi Maira, kalau gue jadi sekolahnya ya, kalau gue ada tim di sekolahnya itu ya yang megang sosial media, gue laporin. Karena sudah bawa nama sekolahnya kan, sosial media sekolah kan. Maira. Jadi begini loh, kalau sosial media sosial sekolah itu harusnya anak-anak itu tidak perlu tahu. Satu, kedua, kalau di akun anak-anak kan mereka masih kecil, masa dia kasih pegang akun sih? Enggak kan? Maksud
maksud saya seperti begini. Eh, eh, saya esensinya saya adalah bahwa eh, yang dia katakan dia mau klarifikasi. Saya tidak pernah bilang lingkungan sekolah. Yang saya bilang adalah media sosial sekolah. Betul. Kau tidak pernah bilang lingkungan sekolah. Kau bilang media sosial sekolah. Betul. Tetapi ya, kedangkalannya di situ terjadi adalah ketika Anda sendiri tidak mengetahui bahwa media sosial sekolah itu termasuk salah satu lingkungan sekolah. Namanya lingkungan digital. Itu. Apalagi ya lingkungan sekolah berupa media sosial sekolah ini dikelola secara profesional oleh orang yang ditunjuk, digaji oleh sekolah, kayak gitu. Jadi lah, kau bilang bukan lingkungan sekolah, padahal itu termasuk lingkungan sekolah. Itu satu. Terus yang kedua, apa? Dengan mengangkat ini ke publik, orang kemarin itu nggak ada yang tahu anakmu dibully atau tidak, nggak ada yang tahu. Ya, orang nggak tahu kemarin isu kasur, orang nggak tahu kemarin tentang isu pembulian anakmu. Orang taunya anakmu sekolah di Suci. Sebelum Sarwenda mengatakan ada pembulian di sekolah, di media sosial sekolah, nggak ada yang nyerang Suci School, nggak ada. Jadi isu ini terangkat bukan untuk mengatakan bahwa anaknya itu dibully dan tersiksa, anaknya apa, tidak. Ini ikut membuli anaknya. Secara tidak langsung dia ikut membuli anaknya. Karena hal itu yang memantik orang-orang bertanya ke Suci School. Ini maksud saya, dia nggak bisa membedakan, menyaring informasi, ya, yang harusnya dia sampaikan bahwa, oh, begini loh, seandainya dia tidak pernah menyampaikan kasur, nggak ada isu perselingkuhan. Seandainya dia tidak pernah menyampaikan bahwa anak saya dibully di media sosial sekolahnya, kita tidak akan pernah tahu bahwa pembulian itu ada untuk anaknya. Apa yang dia mau sampaikan bahwa kasihan ini anak-anak saya, tapi dia sendiri nggak kasihan. Dengan dia angkat itu menandakan bahwa kau nggak kasihan sama anak kau. Kau justru yang merendahkan anak kau. Nggak ada kok orang yang ini. Dan kenapa anak kau dibully? Pertanyaannya, kenapa anak kau dibully? Apakah karena Ruben? Karena kelakuan kau. Anak kau dibully karena kelakuan kau. Kau yang katain ayahnya, ya. Kau yang bermesraan berlebihan. Anak kau dibully gara-gara itu, bukan karena kata-kata. Dia mau menyampaikan bahwa Ruben ini menyampaikan kata pencitraan untuk anak seumur itu, maka anak saya dibully. Bukan itu. Kata pencitraan itu saya berpikir nggak apa-apa untuk umur seperti itu, justru pintar. Jadi ketika kau mengatakan bahwa anak kau dibully hanya karena Ruben menyampaikan kata pencitraan, ya kan, tanpa kau sadari bahwa kelakuanmu, ucapanmu, tindakanmu itulah sebenarnya pemicu utama anakmu dibully, kalaupun benar anakmu dibully. Makanya ya, maksud saya seperti begini, kalau nggak paham, kalau otaknya maaf ya, nggak tajam, diam. Jangan ngomong, salah lagi. Capek, kelihatan banget kayak gitu. Diam aja. Karena yang semua keluar salah lagi. Yang pertama, kamu nggak bisa mikir, nggak bisa tahu ya bahwa materinya seperti ini, merasa orang tua modern, tetapi secara otak itu, aduh maaf banget ya, ini agak-agak ini, karena maksud aku, kok nggak tahu padahal sekolahnya anakmu, na'udzubillah, kayak gitu. Terus yang kedua adalah nggak bisa introspeksi diri, semua kesalahan ke Ruben, sementara kesalahan terbesar ada di dia.
Pembulian dia mau arahkan bahwa itu hanya karena kata pencitraan, sementara Chong Jing 200 juta, kemesraan berlebihan, nggak introspeksi diri. Jadi kayak begini, ini kalau kasarnya mau dibilang otaknya sudah dangkal dan tidak tahu diri. Sekian. Oke, silakan Dwi. Ayo silakan Dwi. Nggak ada. Dengan sopan dan santun ya. Oke. Ya, nggak ada. Aku sudah nyimak Bunda Ira betul semua. Yang membuat mental anak lebih tersakiti bundanya sendiri. Jadi tentang bully itu semua real kelakuan dari ibunya sendiri. Jadi nggak ada yang Cuman kalau saya begini kan, awalnya itu kan dibilang masalah pencitraan. iya. Karina, tunggulah Karina, belum jam 12 Karina. Itu yang ngajarin itu pasti ya dari pihak mereka sendiri. Anak nggak mungkin tahu seperti itu. Karina, belum jam 12 Karina. Jam 12 aku ulang tahun Karina, ya. Tolong cari 1 ekor lagi. Tangkap. Iya Karina. Oke. Karina, lanjutlah. Lemas aku lihat Karina ini. Ini malah kalau Saya bikin ini ya, saya bikin stiker ya, biar orang nggak melempar sekarang ya. tentang pembulian anak itu tentang bicara pencitraan pada ayahnya itu sudah jelas-jelas ada provokator dari dalam, dari orang tuanya sendiri. Enggak, karena begini ya Dwi ya, aku kasih tahu masalah awal itu pencitraan itu kan karena begini loh. Ini bahasa saya masa jelek ya, punten ya, bahasa jelek. Iya. Karena Ruben kan bilang kan bahwa dia mempunyai sederet aib-aib yang bisa dia keluarkan begitu kan. Nah, harusnya Ruben itu tidak perlu untuk mengarang-arang sebuah cerita hanya untuk yang sebelah terlihat jelek gitu sebenarnya. Tapi sebenarnya itu dia tidak bisa menjawab itu Karina. Oh, dimulai dari sekarang gitu Karina, tidak putus-putus gitu ya. Iya, suka-suka kau lah Karina ya. Nah, maksudnya dia tidak perlu begini loh, maksudnya menceritakan mengarang-arang bebas begitu, ya kan? Karena menurut saya RO juga bukan orang yang seperti itu gitu kan. Nah, awalnya saya sampai dengar ulang ini anak-anak dibully di sekolah, titik. Anak-anak dibully di akun sekolah, di akunnya. Ini masalah sebenarnya tidak perlu terjadi. Karena apa? Oh, enggak selesai-selesai aku ini bicara Karina. Iya, enggak berhenti sampai jam 12. Iya. Kalian kalau ini ya, acara ini dipersembahkan oleh Karina Ofit ya. Oke, lanjut lagi sampai di mana tadi? Oh iya, tidak mungkin, tidak perlu terjadi. Karena apa? Pembulian. Karena kan dia ralat. Dia bilang pembulian itu tidak terjadi di sekolah toh. Itu hanya di akun. Hanya di akun media sosialnya sekolah dan akun medianya dia. Nah, ini lebih gokil lagi nih. Karena kenapa? Akun media sosial dipegang admin. Yang perlu tahu harusnya mamanya, nggak perlu anaknya. Jadi anaknya nggak perlu sedih. Karena terus akun pribadinya anak-anak. Masa anak-anak kecil begitu pegang sosial media? Nggak tepat juga. Begitu. Dan saya menyampaikan ya buat pendukungnya RO ya. Jadi ibarat kata bukan RO aja, RO sama ini anggap aja Portugal sama Argentina ya. Jadi kalau kalian berdua itu kalian suka mamanya atau bapaknya, anaknya jangan kalian ikut-ikutin. Saya nggak tahu, tapi saya tidak pernah. Ya, 861 orang di sini, kalian pernah nggak kalian bully anaknya RO? Pernah nggak? Nggak pernah kan? Enggak. Nggak pernah kan? Yakin ya? Enggak ada, yakin. Karena saya yakin para pendukungnya Ruben itu orang pintar semua, orang baik semua. Saya yakin sekali kalau sampai dia berbuat seperti itu, saya yakinkan itu bukan pendukung Ruben, bukan orang yang menyayangi Ruben, bukan orang yang benar-benar mendukung Ruben. Karena saya sesejatinya, ketika saya itu adalah pendukung Ruben, saya tidak akan bully anak kecil.
Mau itu adanya Ruben, anak semua orang, apalagi anaknya Ruben, tidak mungkin. Karena ketika kita menyayangi ayah, tentu saja kita harus menyayangi anaknya juga. Itu logika. Tapi saya tidak tahu siapa ada orang yang seperti itu. Gitu. Karina, terima kasih loh Karina. Iya. Ada lagi kayak ikan yang tadi. Iya. Iya kan? Nah, jadi tidak bisa ya, tidak bisa guys. Fokus ke gender selang. Udah. Tidak bisa ya. Cannot ya, bahasa Inggrisnya cannot ya, tidak mungkin bisa. Kalau aku mau bawa logikaku dimanapun itu saya tidak bisa. Buntel, kau yang buntel ya, kau nggak usah bilang aku buntel. Kalau di situ ada Sergio Lover, di sini juga ada buntel lover, ya, udah, dosa kau hinain aku, ya, cuma aku buntel, kenapa terus? Ya, aku makan nggak minta kau, kebuntelanku ini adalah usahaku sendiri, ya. Kau pikir Iya, kau pikir junjunganmu di sana nggak ada yang buntel? Orang dia ketuanya buntel, aku cuma perwakilan aja. Buntel aku, ya, aku makan dari uangku sendiri, ya, bukan porotin ya orang-orang. Sorry ya. Buntel-buntelku begini nih, apa sih orang ini? Buntel-buntelku begini ya. Buntel-buntelku begini ya. Ini buntel halal ya, boleh naik, enggak boleh, sabar ya Kakak Chan ya. Buntel-buntelku begini buntel-buntel halal ya, bukan haram ya. Aku ini gemuk begini bukan makan hasil morot ya. Ya, aku makan sini. Makasih loh Karina, langsung lembut loh suaraku kalau Karina lempar-lempar. Belum loh, Budi. Ya? Kok percaya nggak? Saya nggak percaya ya, saya juga punya 2000 toko, tapi yang satu yang nyata, yang 1999 di dunia gaib ya. Di dunia gaib ya. Oke, no name ya. Thank you ya yang masih ada di sini.